warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah rumusan masalah yang ketiga Hipotesis tindakan ini akan tentang bab 1 pendahuluan. Penelitian PTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrianisha Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan yang berisi yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat manfaat penelitian. Baik, yang pertama ada latar belakang. Peneliti menguraikan kondisi nyata yang terjadi di lapangan, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah, yang menjadi alasan munculnya penelitian. Latar belakang menjelaskan masalah yang ditemukan selama proses pembelajaran berlangsung. Misalnya, rendahnya minat belajar siswa, kurangnya keaktifan, atau hasil belajar yang belum mencapai standar yang diharapkan. Dalam penelitian tindakan kelas, latar belakang juga menampilkan kesenjangan antara kondisi ideal yang diinginkan dengan kondisi nyata yang terjadi. Dari ujian inilah muncul kesadaran akan pentingnya melakukan tindakan atas perbaikan tertentu. Latar belakang harus disusun secara logis dan runtut agar pembaca memahami alasan mengapa penelitian perlu dilakukan. Yang kedua, rumusan masalah. Menjelaskan secara tegas pertanyaan pokok yang akan dijawab melalui penelitian. Rumusan masalah berfungsi untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak melebar dan tetap fokus pada inti persoalan yang hendak diperbaiki. Dalam penelitian tindakan kelas, rumusan masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang mencerminkan proses dan hasil dari tindakan yang akan dilakukan. Misalnya, bagaimana menerapkan suatu metode pembelajaran tertentu dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Yang ketiga, tujuan penelitian yang berisi penjelasan mengenai apa yang ingin dicapai setelah penelitian dilakukan. Tujuan penelitian merupakan arah dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan. Tujuan tersebut harus selaras dengan rumusan masalah, sebab tujuan penelitian pada dasarnya merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan penelitian bisa bersifat umum, yakni menggambarkan hasil utama yang diharapkan, dan bisa juga bersifat khusus yang menjelaskan secara lebih rinci hasil atau perubahan yang ingin dicapai melalui tindakan yang dilakukan. Dan yang keempat, yang terakhir, manfaat penelitian. Bagian ini berisi uraian tentang kontribusi atau kegunaan hasil penelitian bagi berbagai pihak. Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memperkaya hasanah pengetahuan dan memberikan sumbangan terhadap pengembangan teori pembelajaran secara praktis. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi guru sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan profesionalisme dan memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Bagi siswa, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan motivasi, keaktifan, serta hasil belajar mereka. Sementara bagi sekolah, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, bab 1 pendahuluan menjadi fondasi yang sangat penting karena dari sinilah seluruh arah dan tujuan penelitian tindakan kelas dibangun. Bagian ini bukan hanya menjelaskan latar belakang masalah, tetapi juga menunjukkan komitmen peneliti dalam memperbaiki proses pembelajaran melalui tindakan yang terencana dan sistematis. Perkenalkan, nama saya Nurlisa Saleh. Saya akan menjelaskan bagian bab 2 kajian teori yang dimana isinya terdapat penelitian terdahulu yang relevan, landasan teori, kerangka pikir, dan hipotesis tindakan. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu yang relevan, bagian ini memuat ulasan tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan fokus penelitian saat ini. Penelitian terdahulu dijadikan acuan atau pembanding untuk memperkuat dasar penelitian
serta sebagai pertimbangan dalam menentukan tindakan lanjutan. Contohnya, membahas penelitian tentang penggunaan media pembelajaran tertentu untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Penelitian terdahulu disajikan secara sistematis dan kritis agar memberikan pemahaman mengenai perkembangan ilmu dan praktik terkait. Yang kedua, landasan teori. Di sini dijelaskan teori-teori yang melandasi penelitian, yaitu konsep-konsep dan prinsip ilmiah yang menjadi dasar pemikiran pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Teori landasan memberikan kerangka konseptual dari filosofis yang jelas agar tindakan yang dilakukan berdasarkan teori yang terpercaya dan relevan. Ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan langkah serta menganalisis tindakan penelitian. Yang ketiga, kerangka berpikir. Jadi, kerangka berpikir ini merupakan gambaran atau model konseptual yang menunjukkan hubungan antar variabel atau konsep yang diteliti. Kerangka ini menjadi dasar logika yang digunakan peneliti untuk memandu pelaksanaan tindakan dan menganalisis hasilnya. Dengan kerangka pikir, peneliti dapat menjelaskan proses berpikir, mengapa tindakan tertentu diambil, serta hasil yang diharapkan melalui tindakan tersebut. Yang keempat, hipotesis tindakan. Jadi, hipotesis tindakan ini adalah dugaan sementara atau prediksi yang diperoleh dari kajian dan kerangka pikir mengenai hasil atau perubahan yang diharapkan dari tindakan yang dilakukan dalam penelitian. Jadi hipotesis ini bukan sekadar dugaan, melainkan didasarkan pada landasan teori yang kuat sehingga dapat diuji dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Keempat bagian yang saya jelaskan tadi saling berkaitan dan membentuk fondasi penting dalam penyusunan bab 2 kajian teori dalam tindakan penelitian kelas, yang mana ini akan bertujuan untuk memberikan dasar ilmiah dan kerangka konsep dalam pelaksanaan dan analisis tindakan penelitian. Perkenalkan, nama saya Musrifah. Saya akan menjelaskan bagian bab 3 dari penelitian PTK. Dalam bab 3 ini ada 6 poin. Yang pertama, jenis penelitian. Bagian ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan. Dalam hal ini yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK. Isi yang perlu dijelaskan yaitu pengertian PTK. Penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri untuk memperbaiki proses dan hasil pembelajaran. Kemudian tujuan PTK, memperbaiki praktik pembelajaran secara berkelanjutan. Ciri-ciri PTK bersifat reflektif, kolaboratif, partisipatif, dan berorientasi pada pemecahan masalah di kelas. Kemudian model PTK yang digunakan, misalnya model Chemnitz dan McTaggart, Kurt Lewin, atau Elliot. Poin kedua, prosedur penelitian. Bagian ini menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan penelitian, mulai dari siapa yang terlibat, di mana, kapan, dan bagaimana tindakan dilakukan. Di dalam prosedur penelitian ini, ada 4 poin yang harus dijelaskan. Yang pertama, subjek penelitian. Menjelaskan siapa yang menjadi subjek penelitian, yaitu guru dan siswa yang terlibat. Isi yang perlu ditulis, yaitu jumlah siswa, jenis kelamin, kelas dan tingkat sekolah, karakteristik, misalnya kemampuan akademik, motivasi belajar, dan lain-lain. Yang kedua, ada waktu dan lamanya tindakan. Menjelaskan kapan penelitian dilakukan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Isi yang perlu dicantumkan yaitu bulan dan tahun pelaksanaan, lama waktu tiap siklus, misalnya 2 minggu per siklus, jumlah total siklus, biasanya 2-3 siklus. Yang ketiga, ada tempat penelitian. Menjelaskan di mana penelitian dilaksanakan secara jelas dan spesifik. Isi yang perlu ditulis, ada nama sekolah atau madrasah, alamat lengkap, alasan pemilihan tempat, misalnya karena peneliti merupakan guru di sekolah tersebut atau terdapat masalah pembelajaran yang ingin diperbaiki. Yang keempat, langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Menjelaskan tahapan pelaksanaan PTK yang umumnya mengikuti siklus tindakan. Tiap siklus memiliki 4 tahap. Yang pertama, perencanaan atau planning. Menyusun rencana tindakan untuk memperbaiki pembelajaran, seperti membuat RPP, menyiapkan media, dan merancang instrumen observasi. Yang kedua, pelaksanaan.
Melaksanakan pembelajaran sesuai rencana tindakan yang telah disusun. Yang ketiga, observasi. Melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan, baik terhadap aktivitas guru maupun siswa. Yang keempat, refleksi. Menganalisis hasil tindakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan. Hasil refleksi digunakan untuk menyusun perbaikan pada siklus berikutnya. Poin ketiga, yaitu sasaran penelitian. Menjelaskan apa yang menjadi fokus atau objek perubahan dalam penelitian. Isi yang perlu ditulis, ada aspek yang ditingkatkan, misalnya hasil belajar, motivasi belajar, partisipasi siswa, keterampilan membaca Al-Quran, dan lain-lain. Kemudian, mengapa aspek itu dipilih? Misalnya, karena rendahnya nilai atau kurangnya aktivitas siswa. Poin keempat, instrumen penelitian. Menjelaskan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Isi yang perlu dicantumkan, yaitu jenis instrumen, baik itu lembar observasi, angket, tes, wawancara, jurnal refleksi, dokumentasi. Kemudian ada fungsi masing-masing instrumen dan cara penggunaannya. Poin kelima, yaitu teknik pengumpulan data. Menjelaskan bagaimana cara memperoleh data penelitian. Isi yang perlu dijelaskan, yaitu teknik yang digunakan, berupa observasi, wawancara, tes, dokumentasi. Kemudian ada penjelasan singkat tentang cara penerapannya. Poin keenam, yaitu teknik analisis data, menjelaskan cara mengolah dan menafsirkan data yang sudah terkumpul untuk menarik kesimpulan. Isi yang perlu ditulis, yaitu jenis analisis data, kualitatif atau kuantitatif. Kemudian langkah analisis untuk tiap jenis data. Nah, itulah penjelasan susunan bab 3 penelitian PTK. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.